Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal karama wa hadratul jamaah musallabul khair, yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu. Khususan muallif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, memasuki hadis nomor 239. Yang inti dari hadis ini nggak jauh beda dengan hadis yang sebelumnya, yaitu yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umarah al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Umarah, bapaknya Umarah, namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, berkatalah Barra bin Azib, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarona, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7 macam perintah. Wa nahana, dan juga Rasulullah melarang kami an sab'in, dari 7 macam larangan. Jadi dalam hadis ini nanti membahas ada 7 perintah Rasulullah dan juga ada 7 larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amarona bi iyadatil maridi, kami diperintahkan untuk nengok orang sakit, tentu dengan etika dan adab-adabnya, mensupport, menyemangati, jangan ditakut-takuti. Sakit apa Pak? Perut. Wah ini mah kemarin tetangga saya nggak lama ini, wah lemes sudah. Disemangati. Kalau perlu ya diberi contoh-contoh yang orang punya penyakit serupa itu sembuh. Saya punya temen itu anaknya punya penyakit yang konon katanya penyakit ini belum tentu 10.001 orang yang menderita. Menurut dokter di RSCM, itu pun yang bisa di RSCM, itu katanya peluang sembuhnya dokter pun belum tahu. Karena katanya dari kedokteran yang ia pelajari belum pernah nemu penyakit ini. Nah terus saya tanya ke temen itu, terus sampean gimana? Kalau saya yakin, dengan saya yakinnya anak saya pasti sembuh. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawaun illal haram. Likulli da'in, setiap penyakit, dawaun pasti ada obatnya. Hanya mungkin kita umat manusia yang belum menemukannya. Hanya satu penyakit yang gak ada obatnya, illal haram, yaitu penyakit tua. Biar disemir kaya apa ya, tetap tua, gak ada obatnya ya. Biar gigi yang bolong ditambal,
Ini yang keriput. Gak enak Ustaz ngomong gigi Ustaz ya. Saya madep ke sini kok. Pada mesem semua. Lah iya. Lah penyakit yang enggak ada obatnya cuma ini kok ya. Ustaz ngomong apa? Enggak, saya madep ke sini. Saya salah. Lah iya, biar kulit yang udah diwiru ini dialusin. Di apa namanya? Glowing ya apa namanya? Glowing. Tetap kalau tua tetap tua dah. Nah, teman saya itu berkeyakinan bahwa likul lidain dawaun, saya yakin dengan saya yakin-yakinnya sabda Rasulullah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja ya mungkin belum ketemu obatnya. Ya sama kayak anaknya Ustaz Amril. Itu kan punya penyakit yang langka, yang setiap dalam jangka waktu harus cuci darah apa ganti darah apa namanya kurang paham. Yus mundar mandir ke RSCM. Tapi ya itu keyakinannya setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya tadi kecuali illal haram. Haram bukan haram. Ya, kalau al-mukarram berarti orang yang mulia. Kalau al-muharram berarti orang tua. Orang yang sudah lanjut. Wa iyadatil marid amarona bi iyadatil maridi. Kami diperintahkan untuk nengok orang sakit, mendoakan yang sakit. Wattiba'il janaizi, nganter jenazah ke pemakaman. Ini fardu kifayah bagi laki-laki, tapi tidak bagi perempuan. Mungkin kemarin di pertemuan yang lalu sudah sampaikan bahwa perempuan itu fardu kifayahnya hanya sampai mensolatkan, memandikan, mengkafani, mensolatkan. Setelah itu yang keempat memakamkan, itu fardu kifayah buat laki-laki. Cuma udah terkadung membudaya bahwa di kita perempuan juga ikut nganter ke pemakaman. Secara mendasar hukumnya makruh, tapi bisa berubah menjadi makruh tahrim, makruh yang bisa berubah menjadi haram. Kemudian wa tashmitil atisi, menjawab, mendoakan orang yang bersin. Kalau yang bersin mengucap alhamdulillah. Kalau yang bersin dibikin-bikin. Kadang kan ada orang bersin itu malah dibuat-buat ya. Jadi pakai gitu. Apakah kita tetap harus mendoakan? Ya enggak harus. Tapi ya alangkah baiknya tetap mendoakan. Alhamdulillah yang bersin ya, yang dengar yarhamukallah. Kemudian yang bersin lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Tapi kalau di dalam sholat gimana? Misalnya lagi sujud, ini karpetnya udah lama nggak di vakum, begitu sujud, pada bersin semua. Apakah ada kesunahan untuk jawab, untuk mendoakin, apa enggak? Kalau dalam sholat? Kalau di dalam sholat, selain ketika membaca Al-Fatihah tetap dianjurkan. Lah kenapa di Fatihah tidak dianjurkan? Karena membaca Fatihah itu tidak boleh terputus dengan bacaan lain. Misalnya kita baca Fatihah bareng sama imam. Kita baru maliki yaumiddin, imam sudah waladhdallin. Maka kita tidak kesunahan untuk amin. Lebih baik kita melanjutkan bacaan Fatihah kita. Kalau seandainya tadi memulai Fatihahnya bareng. Tapi kalau kita sholat berjamaah begini kan kita membaca Fatihahnya setelah imam baca Fatihah. Imam baca Fatihah waladhdallin amin bareng antara imam dan makmum. Kemudian makmum baru baca Al-Fatihah. Nah, ketika membaca Al-Fatihah itu tidak boleh diputus dengan bacaan-bacaan lain, bacaan zikir atau doa-doa yang lain. Tetapi selain baca Al-Fatihah boleh. Misalnya lagi sujud, bersin refleks alhamdulillah boleh. Kemudian yang dengar yarhamukallah boleh. Kalau di luar saat membaca Fatihah. Tapi kalau Fatihah jangan diputus dengan bacaan-bacaan yang lain. Itu kalau Fatihah. Tapi selain Fatihah, monggo silakan diputus dengan zikir-zikir yang lain boleh. Yang sering itu
ketika imam misalnya imam salat subuh kadang kan membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang terakhir kan fi sufi Ibrahim wa Musa. Kadang jawab alaihi salam. Kalau alaihi salam ya kurang pas, Pak. Karena itu kan dua orang, Ibrahim dan Musa. Kalau memang niat membaca ya alaihi salam. Karena dua. Kalau alaihi itu dhamir untuk satu orang. Tapi kalau alaihima untuk dua. Kalau alaihim untuk tiga ke atas. 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kalau memang misalnya imam membaca itu kok kita ingin membaca doa itu kan doa. Ya doanya ya alaihimas salam, alaihima untuk dua, yaitu untuk Nabi Sufi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau pengen baca, kalau alaihi salam cuma satu. Atau misalnya kalimat zikir yang dianjurkan ditambah ketika di ujung membaca surah At-Tin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita yang mendengar disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau misalnya imamnya membaca ujung Al-Baqarah yang mulai dari la yukallifullahu dan seterusnya sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Sunnah bagi yang mendengar dan yang membaca untuk membaca amin, karena ini doa. Akhir Al-Baqarah loh yang biasa kita baca kalau tahlilan, yang mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, terus sampai sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, terus sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita yang baca atau kita yang mendengarkan sunnah membaca amin, karena ini rangkaian doa. Aminnya didengarkan apa sih? Sir. Ya cukup kita yang mendengar aja. Tidak perlu bareng-bareng kayak membaca Al-Fatihah, enggak perlu. Terami. Kalau itu imamnya baca itu, ataupun kalau ketika kita tahlilan juga sama. Pokoknya ketika ayat itu dibaca, entah kita mendengar atau kita yang membaca sendiri, ya sunnah membaca amin, sama kayak ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena ini kan juga doa mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin itu doa. Lah itu juga sama. Kalau kita baca dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, itu dalam Quran setiap ada kalimat-kalimat yang berisi doa, yuk kita dianjurkan untuk membaca amin, baik kita yang membaca ataupun kita yang mendengar. Kalau kita dengar murotal dari Syekh Abdurrahman As-Sudais yang biasanya di setel kalau menjelang maghrib itu di sela-sela bacaan itu beliau kan seling kadang membaca tasbih, kadang membaca astagfirullah, kadang membaca amin. Ya karena ayat-ayat itu, kalau ayat itu mengandung tentang sesuatu yang mengagumkan, beliau baca subhanallah. Kalau ayat itu mengandung sesuatu yang memohon permohonan maaf, ya mengucap astagfirullah. Nah itu salah satu menghayati bacaan Quran. Cuman kendalanya kan kita kurang paham, jadinya ya wes meneng ya. Yang penting kadang malah Allah. Ya bagus-bagus saja sih. Nah itu tadi. Kalau di dalam sholat jawab orang bersin boleh, asal tidak pas membaca surah Al-Fatihah. Kemudian wa ibrarul muqsim, ini yang termasuk perintah, meringankan sumpah atau membantu seseorang menjalani sumpahnya. Misal sumpah itu sesuatu yang diucap dengan memakai huruf qasam, wallahi, billahi, tallahi, atau yang dengan diterjemahkan demi Allah. Misal mohon maaf, umpama kita punya keinginan, wallahi nanti kalau proyek saya tembus, saya mau tambah AC di musola, umpama. Kan nazar, bentuknya nazar itu salah satu daripada sumpah. Lah kemudian setelah dia proyeknya tembus, kok sehari 2 hari orang ini kayaknya lupa kali ya. Dulu udah pernah ada omongan mau
Nah, kita ngingetinnya ini termasuk membantu dia melaksanakan sumpahnya. Mas, dulu Mas kan pernah ngomong pakai kata sumpah kalau proyek tembus mau tambah AC. Oh iya. Nah, kalau dia ingkar, ya terserah, itu urusan dia. Kita hanya bukan berkewajiban, ada tanggung jawab untuk mengingatkan. Itu termasuk membantu kezaliman. Kalau dia lupa dan tidak menjalani sumpahnya, itu termasuk bagian daripada kezalimannya itu. Lah, wa ibrarul muksim itu bahasanya itu, yaitu kita membantu saudara kita untuk menunaikan sumpahnya. Nah, yang repot kan kadang para pejabat itu kan ya pada disumpah ya. Cuman ini yang saya agak janggal, Pak. Kalau pejabat itu non muslim, ketika ia diambil sumpah itu kitab sucinya taruh di depan, pegang begini, demi Tuhan gitu. Nah, tapi kalau yang muslim itu kitab sucinya di sini, Pak, di belakang. Kenapa nggak sama-sama ditaruh di depan ini? Nah, itu saya sendiri yang nggak tahu, Pak. Ini hanya otak-atik akal saya. Ya, kalau Qur'annya taruh di belakang, nanti dia sumpah akan begini-begini. Kalau suatu saat dia ingkar, dia bilang saya nggak lihat Qur'annya di belakang. Kalau yang tadi kan kitab sucinya taruh di depan. Tapi wallahu alam, saya nggak tahu alasannya. Akal-akalan orang Islam kalau itu. Ya nggak tahu dah. Saya hanya memperhatikan, Pak, ketika di TV itu, entah ada pelantikan apa, yang Muslim itu Qur'annya di sini. Tapi yang non Muslim, kadang kalau di persidangan yang dulu Sambo itu kan persidangan berhari-hari, Pak. Setiap saksi akan memberikan kesaksian itu kan disumpah. Yang Muslim itu Qur'annya ditaruh di sini. Sementara yang non Muslim taruh di depannya, dipegang begini. Saya berjanji ABCDE, tapi wallahu alam, itu hanya pengamatan saya aja, bisa benar bisa enggak. Kemudian wa nasril mazlum, menolong orang yang terzalimi. Nah, ini pada pertemuan yang lalu sudah dibahas, unsur akhaka idza kana mazluman au unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berperilaku zalim atau yang mendolimi. Kemarin sudah. Kemudian wa ijabatid da'i. Ini termasuk perintah, 7 perintah Rasulullah, yaitu memenuhi undangan. Nah, ini kan problem di masyarakat kita sehari-hari, Pak. Secara mendasar kita memenuhi undangan, apalagi itu undangan walimah, undangan akad nikah, secara mendasar dan yang disepakati oleh ulama hukumnya fardu ain, wajib. Kita memenuhi undangan yang jelas undangan itu ditujukan ke kita. Kalau memang tidak ada darurat, itu hukumnya fardu ain. Lah kalau darurat, ya hukum bisa berubah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang tidak boleh kalau darurat berubah menjadi boleh. Misal kita diundang, udah pasti itu nama kita, diantarin ke kita, entah orangnya langsung atau biasanya RT ya. Biasanya kalau di perumahan saya itu RT yang nganterin undangan. Tapi situ memang benar nama kita, maka secara mendasar hukumnya wajib kita datang ke undangan itu. Tapi kalau ada darurat, ada timbul darurat, maka hukum wajib itu menjadi gugur. Contoh, karena tempo hari ada yang nanya, Pak. Misalnya kebetulan yang hajatan itu apa, yang dangdutan itu organ tunggal, nanggap organ tunggal. Lah kemudian kita ini punya penyakit hobi nyawer. Hobi, pokoknya ada di mana dangdutan mana nyawer. Sementara saat itu uang kita ini ngepres itu apa? Ngepas ya. Ngepas buat belanja besok. Lah sementara kalau kita kondangan, ini tangan gatel banget kalau ada dangdutan. Pokoknya pengen, apalagi ntar artisnya biduannya, ayo bang, yang pakai peci kuning bang, naik bang. Apalagi di sanjung-sanjung, aduh abang ganteng amat aja naik bang. Lah
kita nggak bisa nahan itu, sementara uang itu wajiban buat besok, daripada kita datang ke kondangan nanti jadi masalah, boleh untuk tidak datang. Kalau nanti jadi masalah, pulang kondangan habis nyawer, nyampe rumah kan sama istri bisa kayak Palestina sama Israel. Lah iya, itu namanya darurat. Atau mungkin kita mendatangi undangan itu merepotkan kita. Kita diundang cuman yang undang orang sono, Papua apa Ambon. Sono aja ongkosnya udah berapa? Waktunya gimana? Lah, ya boleh. Lagian kalau yang undang juga nggak tahu diri. Rumahnya di Ambon, ngundang di sini yang di Cipucang. Lah, secara umum dalam kitab lain mendatangi undangan itu hukumnya ada 3. Yang pertama, dalam yang diikuti dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali itu hukumnya fardu ain. Itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Ini riwayat Bukhari Muslim. Idza du'iya, ketika diundang ahadukum salah satu di antara kalian ilal walimah, ke acara walimah. Walimah itu acara pesta nikah atau khitanan atau pokoknya acara pesta. Falyatiha, maka datanglah. Dan yang lebih sangat dianjurkan kalau pas akad nikahnya, karena kita akan menjadi saksi. Kalau seandainya ada permasalahan di kemudian hari, orang-orang yang hadir di situ bisa menjadi saksi. Kecuali diperkuat dengan saksi yang tertulis cuma 2 orang biasanya ya. Tapi kan yang tidak tertulis jauh lebih banyak, dan itu yang menjadi saksi. Kalau memang tadi nggak ada uzur sama sekali, berdasarkan hadis ini, kalau kita diundang di acara pernikahan, apalagi pas akad nikahnya, fardu ain. Kalau tidak ada darurat atau tadi hal-hal yang membahayakan. Atau juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan itu makanan di acara pesta. Waduh. Yud'a laha al-aghniya wa yatruk al-fuqara. Yang diundang orang-orang kaya, sementara orang miskin enggak diundang. Wah, orang kismin mah repot ya, anaknya banyak, kondangan paling 20.000, anaknya 6 bawa semua. Akhirnya enggak diundang. Diundang yang dipilih-pilih aja. Nah, kalau dalam hal seperti ini boleh kita tidak datang. Dan saya pernah mengalami, Pak, beberapa kali, Pak. Undangan itu warnanya beda. Misalnya saya warnanya hijau, Pak Rohman warna putih, Pak Haji warna putih. Begitu kita datang pas di tempatnya, ya memang dibedain, Pak. Mohon maaf Bapak-bapak, yang undangan warna ini sebelah sana, yang warna undangan ini sebelah sana. Begitu saya, wih, ya makanannya beda. Cuma yang datang duduknya, orangnya juga wajahnya beda, Pak. Wajah-wajah kismin sama wajah ini kan beda ya. Wajahnya ini. Tapi masih bagus diundang. Yang dalam ini seburuk-buruk makanan acara walimah itu yang kaya diundang, yang miskin enggak diundang. Wah, itu bahaya. Wa man tarakat da'wata faqad asallaha wa rasulah. Dan siapa orang yang tidak mau memenuhi undangan, yang enggak ada uzur apa-apa itu tadi, faqad asallaha wa rasulahu, maka ia bermaksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali bersepakat mendatangi undangan walimah khususnya, maka hukumnya wajib. Yang kedua, Ibnu Taimiyah dan Imam Hanafi berpendapat bahwa mendatangi undangan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi lebih baik datang kalau memang tadi tidak ada uzur. Dan yang ketiga, pendapat ulama lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya perwakilan udah cukup. Itu kalau seandainya yang diundang tidak ditujukan secara spesifik nama kita. Misalnya kayak ini Pak Ustadz Rohman, mohon para jamaah nanti habis isya datang ke rumah siapa gitu. Nah, ini kan undangan tapi tidak spesifik ke kita, maka hukumnya fardu kifayah.
Kalau saya pribadi Pak, kadang kalau cuma diumumin begitu, dulu waktu saya masih ngajar anak-anak di masjid, ya saya nggak datang. Karena mengajar hukumnya wajib, kalau itu wajib kifayah, dimilih yang wajib. Tapi kalau tuan rumahnya, Pak, mohon maaf nanti habis sisa acara ke rumah ya insya Allah saya usahakan hadir. Itu fardu ain karena ditujukan langsung ke kita. Tapi kalau kayak tadi, mohon pada jamaah nanti habis sisa di Pak ini. Nah, itu kita mendatanginya hukumnya fardu kifayah. Jadi bukan hanya sholat jenazah doang yang fardu kifayah. Mendatangi undangan juga bisa juga termasuk dalam hukum fardu kifayah. Kalau seperti di komplek tadi itu nggak saling mengenal ya, hanya melalui RT aja kan undangannya kan, RT yang bikin namanya kan. Ya. Gimana tuh? Yang penting undangan itu ditujukan namanya ke kita. Berarti itu undangan secara spesifik. Udah spesifik berarti yang dituju adalah kita. Kalau itu tertulis, kalau saya memahaminya, kalau itu tertulis nama saya, berarti yang diundang adalah saya. Maka saya berkewajiban untuk datang kecuali ada tadi itu. Alasan misalnya yang diundang hanya orang-orang kaya aja, yang miskin enggak. Yang kedua, akan timbul masalah kalau kita kondangan. Seperti tadi ada organ tunggalnya, wah hobinya nyawer. Kalau nggak nyawer, wah bes. Tapi selain itu, kalau nggak ada uzur, kalau ada uzur misalnya sakit atau mungkin tadi undangannya kejauhan, kalau kita datang ke sono malah kerepotin kita, ya itu namanya darurat, uzur syar'i, maka boleh untuk tidak datang. Tapi secara umum hukumnya wajib. Ini yang diikuti oleh mazhab Syafi'i karena kita mengikuti. Kita kan udah ada nih, umpamanya Jaya beserta istri gitu kan. Terus nih kita nih taruhlah malas umpamanya. Udah lu aja. Perwakilan aja, ya boleh. Yang penting kan sudah ada perwakilan yang diutus. Atau misalnya kita nggak datang, istri nggak datang, kita nyuruh minta tolong adik, anak, apa tetangga, Pak, saya nggak bisa datang, ada urusan. Nah, kalau itu urusan lain, itu urusan lain. Justru malah, mohon maaf ini Pak, budaya kalau orang Jawa itu namanya buoh, nyumbang. Itu malah sekarang dikritik para banyak ulama loh, karena ternyata sangat memberatkan. Ya contoh kayak orang-orang tua di kampung saya. Kalau misalnya habis panenan singkong, panenan tebu, dia bilang ngomongnya begini, kalau hanya sekedar dimakan, panenan ini lebih dari cukup. Tapi yang berat ini untuk sumbangan. Apalagi di sambungnya jenengan ya, dicateti Pak. Itu saya tahunya mertua saya asal ada tetangga hajatan, buka primbon. Oh si ini dulu nyumbang beras 10 liter, ini nyumbang kelapa 10 biji, ayam 5 ekor, rokok kadang rokok yang satu slop. Ini kan bukan budaya sedekah tapi budaya ngutangi. Sampai 500.000 tuh. Lah iya makanya omongan orang tua kadang kan kalau hanya sekedar dimakan hasil sawah itu cukup. Tapi untuk kerukunan, bahasanya kan kerukunan nyumbang. Apalagi kalau bulan haji, banyak orang pada pasang koyo cabai gitu. Asal undangan datang ada suara sound system dari sono. Waduh, ono nyumbang rokok 1 slop 300.000. Beras 10 liter. Berapa seliter? 15.000, 150. Aduh, hasil panenan cuma habis buat itu. Makanya sekarang itu banyak dikritik, Pak. Lah 5 orang lah gempor dah. Lah kalau di sini masih mending kan? Di sini masih mending nggak dicatat, biar berapa juga ayo dah. Lah kalau niatnya itu kan undang untuk acara tasyakur. Kalau tasyakur masuk kita minta kembalian. Itu dari mulai Gus Bahak juga udah mengkritik itu. Karena memang di lapangan nyatanya banyak memberatkan sampai orang banyak yang kadang ngirimi anaknya di pondok ditunda karena untuk buah itu tadi loh. Kalau orang kampung saya buah nyumbang, kalau orang sono ya. Kalau orang kulon apa Pak namanya? Enggak ada ya. Lah iya, yang repot tuh cateti loh. Repot nyateti. Lah iya subhanallah alam kalau harus lebih. Lah iya, kadang amplop langsung dibuka. Kan ketahuan ya. Kalau yang nyumbang goceng kan ketahuan.
Kasih nomor. Kasih nomor, ya Allah. Masya Allah. Akbar. Hah? Di Subang begitu ya? Ada nggak sih kembali lagi Ustaz? Kembali. Saya tadi makan habis sekian kembali gitu. Ya, kondangannya sekian, ada nggak tukerin? Aduh ya Allah, Rabbi walillah. Tapi ini yang budaya. Cuman ya itu, yang namanya budaya itu ya boleh dijalani, boleh enggak. Cuman kalau udah kadung membudaya di masyarakat, kalau kita nentang, dikucilin. Ya ini ya. Iya. Orang nggak diajak rukun nggak mau, bilangnya begitu. Bukan masalah itu. Kadang niat kita baik biar orang itu tidak terbebani. Tapi kalau udah kadung membudaya, ya tadi kan sesuatu walaupun tidak salah, tapi kalau tidak umum di masyarakat itu dimusuhi. Ya. Padahal kalau di undangannya tulisannya kan mohon doa restu ya, bukan minta amplop kan ya. Nah, oh kan mohon doa restu. Kecuali mohon 200 ya. Sembolah termasuk campuran budaya kok. Kalau ajaran agamanya mendatangi undangannya itulah. Masalah bawa amplop, bawa macam-macam itu termasuk urusan budaya. Kalau ajaran agama mendatangi undangannya itu. Lah kadang kan ajaran agamanya itu kan cuma sebentar. Orang akad nikah itu yang ajaran agama kan cuma angkah tuka, wazawaj tuka, terus ngantennya kobil itu selesai. Cuman budayanya yang lama. Apalagi yang ada kiklungsur ya. Lengser apa klungsur sih? Lengser, oh, salah saya berarti. Kalau itu kan sekarang zaman udah canggih nih. Kalau undangan lewat WA itu bagaimana hukumnya? Ya kalau ditujukan ke kita ya sama. Mau lewat WA, kalau dulu kan lewat kertas, sekarang kecanggihan teknologi kan ya. Lewat WA. Kalau itu sistemasinya transfer lagi. Dikirim lah makanannya dikirim juga lewat JNE. Saya fotoin, Uangnya fotoin ya. Tidak mau rekening. Undangan ke rekening. Saya pernah nemu emang itu. Pernah nemu di Sunter sih. Dia lewat WA, ya kan dulu pernah rawan penipuan lewat itu kan ya. Saya nggak buka-buka emang. Lah terus orangnya nelpon, "Pak, jangan lupa ya hadir undangan acara saya ini." Loh undangannya kan udah saya kirim WA. Oh, baru saya buka. Ya itu ada di bawah ada transfer. Pokoknya dunia maya balasin dunia maya gitu ya. Wes itu campuran budaya. Kalau ajaran agamanya kan ya mendatangi undangannya itu. Kemudian wa ifsya'is salami, menebarkan salam, mengucap salam. Ini bahasa boleh kita bahas kemarin. Salam ada yang wajib dijawab, ada yang enggak boleh dijawab, dan ada yang kita enggak pengen dengar jawabannya. Kemudian wanahana, tadi itu 7 yang diperintah. Kemudian wanahana, dan Rasulullah juga melarang 7. Yang pertama an khawatimin au tahattumin bidzahab, memakai cincin emas. Yang laki-laki, kalau perempuan mah bebas. Perempuan enggak masalah. Kalau laki-laki memakai yang dari emas hukumnya haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khatamidz dzahab." Naha, Rasulullah melarang an khatam, memakai cincin az-zahab yang terbuat dari emas. Lah kalau orang itu lamaran gimana? Walaupun ada batunya ada. Ya pokoknya emas lah. Enggak yang orang lamaran tuh. Yang lamaran kan pakai emas ya. Nah, itu gimana itu? Simbolis saja. Habis itu lepas lagi. Ntar kalau dilepas perempuannya ngambek. Ntar kalau dilepas, wah kalau dilepas. Kalau saya dulu Pak, enggak saya pakai. Ya sebelumnya udah saya ngomong, Dek, dalam Islam kan laki-laki nggak boleh pakai emas. Nanti kita kan statusnya tuker cincin. Ya cincin saya bawa tapi nggak saya pakai. Ya saya bawa. Ini diserahin ke saya tapi nggak dipakein. Ya saya bawa. Membawa sama memakai kan beda. Kalau memakai berarti kan dipakai di salah satu anggota badan. Kalau membawa kan gini. Atau kadang ada yang saya pernah ketemu yang mensiasatinya bentuknya sama, warnanya sama, tapi bahan yang berbeda.
Yang diserahkan ke perempuan pakai emas, yang diserahkan ke laki-laki pakai perak. Karena perak bagi laki-laki boleh. Boleh. Karena Rasulullah sendiri itu pakai cincin yang diukir yang ada nama beliau, bahannya dari stempel, bahannya dari perak. Lah, saya pernah nemui. Kebetulan saya diundang untuk ngisi tausiahnya. Tausiah itu tadi khitbah, lamaran. Lah, kemudian dari pihak keluarga itu ada yang menyampaikan, yang dari pihak laki-laki sebelum itu ya tadi disampaikan bahwa ini nanti ada acara tukar cincin, tapi karena dalam Islam bagi laki-laki tidak diperkenankan, tidak boleh memakai cincin emas, maka nanti yang untuk laki-laki terbuat dari perak. Yang penting kan kesepakatan bersama ya antara pihak laki dan perempuan, udah deal ya wis. Laki-laki haram memakai emas. Untuk emas putih itu. kalau memang namanya emas ya tetap emas, walaupun mau putih, mau hijau, mau coklat ya. Kecuali kalau namanya lain ya, dari bahan lain itu loh. Ya wallahu alam, ini yang ahli kan ahli perhiasan ya. Kalau pakai emas Jawa gitu. Mas Yanto ya, Mas Turbudi gitu. Saya tuh awalnya agak, kenapa Islam melarang laki-laki pakai emas sementara perempuan enggak? Pasti ada alasannya, Pak. Walaupun dulu para sahabat itu kan ada perintah dan larangan dalam Islam, itu ada ta'akuli, ada ta'abudi namanya. Ta'abudi itu yang pokoknya kita yakini aja tanpa kita harus tahu alasannya apa. Kalau sholat subuh 2, zuhur 4, asar 4, itu namanya ta'abudi. Kita percaya, kita yakini, kita nggak perlu nyari-nyari alasannya. Tapi kalau sesuatu yang dilarang, biasanya kemudian diteliti. Termasuk laki-laki kenapa nggak boleh pakai emas? Itu saya cari-cari, cara baca-baca, tawasul ke Syekh Google. Ya kan, yang paling gampang sekarang kan tawasul Syekh Google, Pak. Tawasul Syekh Google, begitu cari-cari. Kalau cuma satu artikel kan mungkin bisa salah. Saya perbandingkan dengan dari artikel-artikel yang berbeda. Ternyata di dalam emas itu ada semacam molekul atau ion atau apa, yang itu kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama oleh laki-laki akan menimbulkan penyakit yang pelupa itu, Pak. Alzheimer apa namanya? Alzheimer ya. Yang orang itu hampir kayak pikun, Pak. Tapi belum masanya udah mengalami itu. Itu kalau memakai emas dalam jangka waktu yang lama. Tapi kenapa perempuan tidak? Karena perempuan itu darah yang dalam tubuhnya kan ada siklusnya, keluar setiap menstruasi itu. Maka perempuan itu walaupun pakai emas tidak terdampak penyakit itu. Tapi laki-laki penyakit itu loh, yang pikun, apa namanya, Alzheimer apa sih ya? Nama penyakitnya loh. Termasuk pelupa gitu. Gampang lupa. Kacamata dipakai di sini, cucunya diomelin. Nah, kacamata mana? Kacamata. Padahal di sini. Tapi belum masanya udah itu namanya Alzheimer atau apa? Bahasanya susah tulisannya itu. AZKM apa loh, susah. Nah, itulah pokoknya ini. Lah pokoknya itu namanya ta'akuli. Ta'akuli itu satu perintah atau larangan yang bisa dilogikakan. Ya kayak kenapa kalau minuman begini kecemplungan laler, perintahnya dilelepin sekalian. Baru dibuang. Dibuang buat minum. Ya kalau minuman misalnya segini harganya 1 juta, ada nggak ya? Ada ya. Lah iya. Nah, kalau dulu para sahabat hanya ta'abudi. Ta'abudi itu artinya pokoknya saya percaya, saya ikuti. Lah kemudian orang sekarang itu kan diteliti, kenapa ini nabinya umat Islam kok ngelarang? Bukan larang, minuman yang kecemplungan laler kok lalernya lelepin. Setelah diteliti ternyata kan sayap kanan dan kiri ini kan salah satu obat, salah satu penyakit. Cuman nggak tahu penyakit dan obatnya berada di sebelah mana. Lah kalau dicelupin sekarang sekalian, maka mungkin penyakitnya nyemplung, tapi penawarnya juga nyemplung, jadi netral kembali, baru diambil, dibuang. Cuman kita ya nggak tegel, Pak ya. Apalagi laler yang hijau gede. Kalau polisi mah ditos laler terus diminum aja. Lah buat obat ya. Kalau polisi. Lah iya, terus lagi, Pak. Ini yang jadi kebiasaan kita nih, nium minuman. Itu kan nggak boleh, Pak. Lah iya. Kalau makanan hanya dilarang, sebaiknya tidak, tapi kalau minuman tidak boleh.
Lah kalau dulu para sahabat kan ta'abudi itu ya pokoknya saya terima, saya lakukan, saya jalani. Lah orang sekarang kan diteliti, lah kenapa? Ya, kalau kita ini kan yang keluar dari ini ya kan, nah karbon apa? Dioksida ya. Nah, itu kalau itu kan sama dengan sistem pembakaran knalpot motor. Sama aja kita. Nah, itu namanya ta'akuli. Ta'akuli itu sesuatu yang bisa dilogikakan dengan akal. Termasuk tadi itu Rasulullah melarang memakai emas bagi laki-laki. Itu namanya ta'akuli. Larangan tapi yang bisa dilogikakan pakai akal. Maka dalam Al-Qur'an kadang ya afala ta'qilun. Apa enggak mikir, enggak gunakan akal. Wong kenapa itu dilarang, kenapa itu diperintah? Itu biasanya perintah atau larangan yang bisa dianalisa dengan akal. Kemudian awan syurbin bil fiddah, atau minum tapi dengan gelas atau wadah fiddah, perak. Nah, kalau kita mau beling nggak boleh tempatnya. Wa an al mayathiril khamri, kendaraan. Kalau dulu pelana kuda tapi memakai sutra. Kalau sekarang mungkin jok mobil gitu ya. Jok motor pakai sutra. Keren amat ya. Lah kan yang dilarang bagi laki-laki itu kan memakai emas dan sutra. Bagi laki-laki. Lah kalau campuran? Aluminium. Enggak kan, mohon maaf yang pakai baju adat Bugis itu ya. Iya. Yang apa namanya sarung bodo apa ya, itu konon katanya kalau yang asli dulu kan pakai sutra, konon katanya. Tapi kalau sekarang wallahu alam ya, wallahu alam. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi wa an al-qassi, sutra yang dipadukan dengan bahan lain tetap nggak boleh. Kalau sutranya itu lebih mendominasi, lebih banyak dari bahan lainnya. Kemudian wa an lubsil harir, memakai sutra full, pakai wal istibraqi wad dibaji, dan juga yang dilarang adalah memakai kain sutra baik yang kasar maupun yang halus, termasuk yang dilarang. Tadi kan ada 7 yang menjadi perintah Rasulullah dan 7 yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang kita ikuti, kan kita ini kan kalau takwa itu kan definisinya menjalani perintah, menjauhi larangan. Ya sebisa mungkin kalau mau pakai kalung, pakai cincin ya monggo, nggak ada larangan. Awalnya hukumnya mubah, tapi dari bahan-bahan yang diperbolehkan. Kalau bahan-bahan yang tidak diperbolehkan, kalau orang dulu katanya konon pakai madep sono lagi saya, giginya pakai emas ya. Pernah dengar cerita saya orang konon katanya ini pakai emas. Ayo. Lah iya, orang kebanyakan duit ya. Ayo. Ntar begitu meninggal anaknya pada rebutan ya, dicongkel. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.